Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Agusti Lukis, Magister Sains, dosen tetap di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Sebagai dosen di bidang kimia, khususnya kimia organik bahan alam, saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah Batra 1. Mata kuliah ini membutuhkan penguatan dasar ilmiah mengenai bahan alam, terutama pada materi ekstraksi dan identifikasi senyawa bioaktif. Mata kuliah Batra 1 memiliki bobot 2 SKS, diberikan pada semester 6 dan mendukung pemahaman mahasiswa mengenai pengobatan tradisional sebagai terapi alternatif dan komplementer. Peran saya dalam mata kuliah ini adalah menjelaskan keterkaitan antara dasar ilmiah bahan alam sebagai obat, preparasi bahan tumbuhan, metode ekstraksi, dan identifikasi senyawa bioaktif. Dengan latar belakang kimia organik bahan alam, saya berupaya membantu mahasiswa dalam memahami pemanfaatan bahan herbal itu bukan hanya secara empiris, tetapi juga perlu dikaji secara rasional, terukur, dan ilmiah sebelum digunakan sebagai terapi alternatif dan komplementer. Dalam melaksanakan pembelajaran mata kuliah Batra 1, saya menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yang dipadukan dengan Student Centered Learning atau SCL dan Problem Based Learning atau PBL. Prinsip ini saya gunakan agar pembelajaran tidak hanya berpusat pada dosen dalam penyampaian materi, tetapi juga memberi ruang bagi mahasiswa untuk aktif bertanya dan diskusi, serta mengevaluasi capaian pembelajaran secara terarah. Pada tahap delivery, untuk mengawali pembelajaran, saya bersama tim dosen menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS yang disetujui oleh Ketua Program Studi. RPS juga dapat diakses mahasiswa melalui OASIS, Online Administration Student Information System, sebuah platform sistem informasi akademik yang dikembangkan oleh IIK Bakta. Selanjutnya, kontrak kuliah akan saya sampaikan pada pertemuan pertama sebagai kesepakatan bersama untuk 1 semester ke depan. Mahasiswa kemudian diwajibkan untuk membuka RPS serta melakukan persetujuan atau approve pada menu kontrak kuliah di platform OASIS, sehingga mahasiswa dapat mengetahui arah pembelajaran sejak awal perkuliahan. Capaian pembelajaran mata kuliah Batra 1 saya rumuskan dalam 3 capaian utama. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pengobatan tradisional, terapi alternatif komplementer, dan tradisional Chinese medicine atau TCM dalam bidang kesehatan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dasar ilmiah pemanfaatan bahan alam dan tumbuhan obat berdasarkan kandungan senyawa aktif, efek farmakologis, serta mekanisme kerjanya. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan proses pengembangan bahan herbal mulai dari preparasi, ekstraksi, identifikasi senyawa bioaktif, hingga pengembangan sediaan herbal. Deskripsi mata kuliah ini menekankan bahwa mahasiswa mempelajari dasar-dasar pengobatan tradisional, terutama pemanfaatan bahan herbal dalam bidang kesehatan. Materi pembelajaran meliputi pengantar Batra, pengobatan herbal berbasis TCM, dasar ilmiah bahan alam sebagai obat, preparasi bahan tumbuhan, ekstraksi, identifikasi senyawa bioaktif, mekanisme kerja herbal, serta pengembangan sediaan herbal. Sumber belajar yang saya gunakan dalam mata kuliah Batra meliputi textbook, jurnal ilmiah, dan modul ajar. Textbook digunakan sebagai dasar teori mengenai pengobatan tradisional, bahan herbal, dan sediaan herbal. Jurnal ilmiah saya gunakan untuk memperkuat pembelajaran berbasis bukti, terutama pada materi ekstraksi, identifikasi senyawa bioaktif, dan mekanisme kerja bahan herbal. Sementara itu, modul ajar saya susun sebagai panduan belajar yang lebih terarah
agar mahasiswa dapat memahami materi secara sistematis sebelum dan sesudah perkuliahan. Pada tahap interaction, saya membangun interaksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab, diskusi, dan pembahasan studi kasus. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan metode blended learning melalui kombinasi tatap muka dan pembelajaran daring, menggunakan platform Zoom dan LMS Moodle yang terintegrasi pada Oasis. Pada materi ekstraksi dan identifikasi senyawa bioaktif, mahasiswa saya arahkan untuk memahami hubungan antara bahan herbal, pelarut, kepularan senyawa, metode ekstraksi, dan kandungan senyawa bioaktif sebagai dasar ilmiah pemanfaatan bahan alam dalam terapi alternatif dan komplementer di bidang kesehatan. Materi, tugas, maupun kuis saya upload pada LMS Moodle sehingga mudah untuk diakses oleh mahasiswa. Pendekatan problem-based learning saya terapkan dengan memberikan kasus sederhana yang berkaitan dengan penggunaan herbal di masyarakat. Pada tahap assessment, penilaian dilakukan berdasarkan kisi-kisi yang disusun sesuai dengan CPMK dan materi pembelajaran. Bentuk penilaian meliputi keaktifan dan kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 20%, kuis sebesar 15%, UTS 25%, dan UAS sebesar 30%. Indikator yang dinilai mencakup pemahaman mahasiswa terhadap konsep pengobatan tradisional, pemanfaatan bahan herbal, ekstraksi, senyawa bioaktif, serta mekanisme kerja bahan herbal. Melalui penerapan prinsip DIA tersebut, pembelajaran Batra 1 menjadi lebih sistematis, interaktif, dan aplikatif. Melalui materi ekstraksi dan identifikasi senyawa bioaktif, saya berupaya menjembatani pengetahuan tradisional dengan dasar ilmiah kimia organik bahan alam sehingga mahasiswa mampu memahami pengobatan tradisional secara teoritis dan juga mampu menilai pemanfaatan herbal secara rasional, ilmiah, dan aplikatif dalam bidang kesehatan. Sebagai gambaran nyata mengenai proses pembelajaran Batra 1, berikut saya sajikan dokumen video pembelajaran secara luring yang saya lakukan di kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, kita sudah masuk di minggu ke-9 ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah mengikuti UTS. Bagaimana hasilnya UTS teman-teman? Baik, apa memuaskan apa tidak memuaskan? Ya, semoga memuaskan semua ya, tidak ada remedi. Ya, oke. Sebelum masuk ke materi selanjutnya ya, Bu Prima kemarin sudah mengajar 2 materi ya. Satu materi fitoterapi, yang satunya materi simplisia ya. Nah, mungkin bisa di-refresh lagi ya untuk materi simplisia. Nah, kira-kira dalam satu tumbuhan ya, kalau kita mengekstrak atau mengambil simplisia dari satu tumbuhan, misalnya Bu Prima punya dua tumbuhan ini, kemudian 2 tumbuhan ini saya jemur ya, kita ambil misalnya daun ya, sampelnya daun. Daun kalau ini 1 daun ini saya jemur dengan sinar matahari langsung. Yang kedua saya panaskan dengan oven. Nah, kira-kira dari 2 jenis daun ini apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Izin menjawab Bu, saya Manila. Jawabannya itu tidak selalu sama Bu. Untuk cara penjemuran atau pengeringannya sangat memengaruhi kualitas dari simplisia. Jika terlalu lama dapat merusak senyawa yang peka terhadap panas dan cahaya. Akibatnya warna ekstrak bisa berubah, aroma berkurang, dan aktivitas biologisnya menurun. Jadi kalau dari 2 tanaman itu ya, itu benar hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena dilihat dari segi kualitasnya. Jadi kalau kualitasnya, kalau ada senyawa itu yang dia tahan sama panas, maka dia bisa untuk menghasilkan ekstrak yang baik. Tapi kalau tidak tahan panas, nanti hasilnya atau simplisianya nanti tidak
baik begitu ya. Oke, kita masuk di materi ya. Kita masuk materi ke pertemuan 9 yaitu ekstraksi dan identifikasi senyawa bioaktif. Nanti pertemuan 9 itu nanti ekstraksi, kemudian pertemuan 10 itu lanjutan yaitu identifikasi senyawa bioaktif, gitu ya. Oke. Nanti saya harapkan teman-teman nanti bisa mempelajari ya, bisa menjelaskan konsep dari ekstraksi senyawa. Jadi kemudian yang kedua, teman-teman nanti bisa membedakan apa itu metode konvensional, apa itu metode modern ya. Lalu di pertemuan selanjutnya, karena kita bahas tentang senyawa bioaktif, jadi teman-teman nanti bisa mengetahui penjelasan alur untuk identifikasi senyawa aktif ya melalui proses namanya screening fitokimia sama menghasilkan instrumen, jadi membaca instrumen. Kemudian menginterpretasikan hasil sederhana ya melalui hasil dari KLT, noda KLT, kemudian kromatogram dan spektrum. Oke. Masuk di senyawa konsep senyawa bioaktif ya. Apa itu senyawa bioaktif? Jadi senyawa bioaktif itu adalah komponen yang ada di dalam tanaman ya, yang ada di dalam tanaman di mana dia punya efek farmakologis. Misalnya ada efeknya antibakteri, antiinflamasi, antioksidan. Nah, tuh. Kemudian dari mana sumbernya? Sumbernya itu bisa dari tumbuhan, bisa dari mikroba, bisa dari jamur ataupun dari hewan laut juga bisa. Kemudian target dari senyawa bioaktif itu berupa apa? Berupa senyawa metabolit sekunder. Nah, di pertemuan yang ke berapa ya? 5 ya, 5 atau 6 itu saya sudah menjelaskan apa itu senyawa metabolit sekunder, apa itu senyawa metabolit primer. Jadi di dalam tubuh tumbuhan, di dalam tubuh makhluk hidup ya sebenarnya ada 2 jenis metabolit ya, metabolit primer dan metabolit sekunder. Kalau metabolit primer itu hubungannya sama senyawa-senyawa golongan makromolekul atau karbohidrat, protein, lemak, lipid dan lain-lain. Kemudian kalau masuk di metabolit sekunder itu ada yang dari makhluk hidup itu ada senyawa-senyawa golongan minor. Contohnya ada senyawa flavonoid, fenolik, kemudian ada alkaloid, terpenoid, tanin, saponin, dan steroid. Nah, untuk mendapatkan senyawa bioaktif ini, itu kita harus ekstrak ya, mengekstrak kaya senyawa dari senyawa target kita. Oke, adapun yang golongan-golongan senyawa yang biasa diidentifikasi itu ada golongan fenolat, ada golongan flavonoid, alkaloid, kemudian terpenoid, tanin, dan saponin. Di mana senyawa-senyawa ini merupakan senyawa-senyawa golongan minor. Ya, di sini saya beri catatan, di mana satu ekstrak itu dapat mengandung banyak dari senyawa ini. Ya, di mana nanti kalau mendapatkan senyawa-senyawa ini kita melalui proses namanya ekstraksi, fraksinasi dan lain-lain sampai mendapatkan identifikasi senyawa golongan yang kita tuju gitu. Oke, adapun alur kerja dari kita mendapatkan ekstraksi sampai identifikasi. Kemarin kita sudah bahas tentang yang simplisia ya, bagaimana cara mendapatkan simplisia, bagaimana cara preparasi sampelnya. Nah, kita masuk di proses namanya ekstraksi. Setelah ini selesai, preparasi selesai, kita masuk di tahap ekstraksi. Setelah ekstraksi selesai, nanti kita buat pemekatan. Jadi ekstraknya dipekatkan, kemudian setelah pekat nanti difraksinasi atau dipisahkan untuk mendapatkan senyawa murninya. Kemudian kita identifikasi. Ya. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah kualitas hasil dipengaruhi oleh bahan awal, pelarut, metode, suhu, waktu, ataupun cara penyimpanan ekstrak. Masuk di ekstraksi, jadi prinsipnya ekstraksi. Ekstraksi itu apa? Nah, ekstraksi itu adalah proses mengambil atau menarik dari senyawa aktif dari suatu tumbuhan, bagian tumbuhan bisa dari akar, mulai dari akar, batang, ranting, sampai ke daun ataupun bunga, buah, biji bisa. Ya, itu menggunakan suatu pelarut, pelarutnya tertentu. Nah, berdasarkan prinsip apa? Prinsip like dissolve like. Apa itu like dissolve like? Berarti yang seneng semakin seneng, yang tidak seneng semakin tidak seneng, gitu ya. Di sini
misalnya jadi senyawa itu ada dua jenis, ada polar sama non-polar. Pelarut pun juga sama. Pelarut itu punya sifat polar dan non-polar. Nah, senyawa polar itu nanti akan mudah larut di pelarut-pelarut yang sifatnya juga polar. Sebaliknya, jadi pelarut yang non-polar nanti akan menarik senyawa yang non-polar juga. Nah, proses ini tujuannya itu apa? Untuk memperoleh rendemen. Rendemennya tinggi dengan yang kita harapkan kerusakan senyawanya itu serendah mungkin. Nah, di proses ini ada proses namanya difusi. Jadi melalui proses difusi namanya. Difusi itu apa? Difusi itu nanti prosesnya adalah pelarut masuk ke dalam sel bahan atau sel sampel tumbuhan itu, kemudian senyawanya nanti keluar ke pelarutnya, ya. Kemudian difusi ini pelarut itu akan keluar itu berdasarkan konsep gradien konsentrasi atau gradien kepolaran, di mana perbedaan konsentrasi itu nanti akan mendorong perpindahan senyawanya. Nah, kemudian luas permukaan juga mempengaruhi dari proses ekstraksi. Kenapa kok yang tadi ada proses penghalusan sampelnya harus halus tapi tidak halus banget ya. Jadi halus yang standar. Nah, itu untuk apa? Untuk memperluas permukaan, di mana nanti serbuk yang lebih halus itu akan mempercepat kontak, tetapi kalau terlalu halus nanti akan sulit kita saring gitu. Nah, faktor yang selanjutnya itu ada suhu sama waktu. Nah, suhu dan waktu ini berpengaruh kenapa nanti meningkat berhubungan dengan hasil, ya. Hasil nanti kalau suhunya mungkin terlalu panas juga akan mempengaruhi hasil. Kalau waktunya terlalu lama juga pasti akan mempengaruhi hasil ekstraknya. Nah, bisa jadi kalau terlalu panas nanti bisa senyawa-senyawa yang mudah kena panas atau termolabil ini nanti akan kita dapatkannya susah gitu ya. Oke, jadi metode ekstraksi ada dua ya, ada metode konvensional sama metode modern. Yang selama ini Bu Prima kerjakan biasanya di penelitian Bu Prima itu yang konvensional. Kenapa? Karena mudah untuk kita lakukan di lab gitu ya. Yang pertama itu metodenya namanya maserasi atau teknik perendaman. Jadi kok maserasi itu perendaman, jadi sampel ini gambarnya yang ini ya, yang di dalam toples itu. Jadi sampel simplisia itu dimasukkan ke dalam toples atau Erlenmeyer atau botol coklat ya. Kemudian kita tambahkan pelarut sampai dia tertutup pelarut ya, sampai dia terendam. Nah, waktunya di sini saya tuliskan waktunya cukup lama. Iya, karena biasanya 3 kali 24 jam. Selama 1 kali 24 jam itu kita harus ganti pelarutnya. Yang memang sering kita gunakan yang maserasi karena memang aman ya. Oke, selanjutnya ada metode yang modern. Jadi kalau metode ekstraksi modern ada ultrason, ini pakai alat semua. Kalau modern sudah pakai alat semua. Ultrason berarti pakai ultrasonik ya, pada gelombang ultrasonik. Kemudian kalau microwave itu pakai, tahu microwave toh teman-teman ya? Ya, tahu microwave otomatis ya microwave itu, tapi nanti ekstraksinya di situ, di dalam microwave itu. Pemanasannya pakai pemanasan cepat dari dalam matriks. Kemudian waktunya nanti pasti singkat, ya. Terus ada kontrol suhu. Terus yang ketiga ada supercritical fluid. Ya, di sini nanti menggunakan CO2 superkritis, ya, yang cocok untuk senyawa-senyawa golongan non-polar. Kemudian ada pressure liquid. Nanti pelarutnya itu butuh kerjanya pada tekanan yang tinggi. Itu meningkatkan penetrasi dan efisiensi dari ekstrak. Nah, keunggulan dari metode modern ini, dia lebih cepat daripada metode konvensional memang ya, dan juga efisien karena pakai alat. Tapi tantangannya adalah ya kalau labnya ada alatnya. Ya kan, kalau enggak ada ya berarti kan kita harus balik yang tadi. Memang bedanya di kebutuhan alatnya ada apa enggak gitu. Lebih mahal juga
Oke. Jadi ekstraksi itu perlu faktor kuncinya yaitu di pemilihan pelarut. Pemilihan pelarut ini berdasarkan polaritas ya, kepolaran dari pelarut itu dari mulai pelarut nonpolar, semipolar, polar dan sangat polar. Nah, biasanya Bu Prima menggunakan 5 pelarut ya. Dari mulai nonpolar saya menggunakan N-heksan, kemudian semipolar saya menggunakan biasanya kalau enggak metilen klorida atau enggak etil asetat ya. Kemudian kalau polar bisa etanol metanol ya. Kalau yang sangat-sangat polar itu air. Nah, dari keempat sifat ini ya. Biasanya kalau di nonpolar itu golongan senyawa-senyawa yang ada di minyak atsiri. Kemudian kalau yang semipolar itu yang flavonoid, golongan aglikon, kemudian terpenoid yang tertentu dan mungkin ada golongan sikliknya. Kemudian kalau yang polar itu yang biasa digunakan teman-teman baterai ini ya, biasanya itu fenolat, kemudian flavonoid itu yang dicari biasanya. Terus yang sangat polar ini untuk yang green chemistry atau pelarut air ini yang sangat polar, karena kalau air itu kita gunakan lebih susah daripada pelarut organik untuk penguapan ya. Suhu air suhu titik didih air berapa? 100 kan? Nah, kalau 100 berarti kan kita susah untuk kontrolnya ya. Itu makanya kalau sini saya belum pernah untuk penelitian yang air. Kalau Bu Prima ke sini, jadi Bu Prima pelarutnya biasanya menggunakan etanol ataupun metanol. Karena ini saya tuliskan etanol sering digunakan. Kenapa? Karena dia relatif lebih aman gitu. Dia mudah diuapkan pada suhu 56 derajat Celcius. Nah, kemudian mampu melarutkan banyak senyawa-senyawa golongan metabolit sekunder gitu. Nah, setelah kita dapatkan ekstraknya tadi ya, misalnya kita contohkan metode maserasi. Maserasi tadi kan direndam. Habis direndam dapatnya adalah habis direndam dipisahkan antara pelarut dan residunya. Yang diambil adalah yang filtratnya, filtrat dan residunya. Filtratnya itu kita ambil, kemudian kita proses lagi ke pemekatan, dipekatkan. Menggunakan alat apa? Di sini saya tuliskan adalah rotary evaporator. Alatnya yang slide sebelumnya tadi ada benda gitu ya. Kemudian bisa menggunakan water bath. Nah ini berhubungan dengan suhu ya, tergantung suhu dari pelarut yang kita gunakan. 56 tadi kita setting. Nah, kemudian kita dapatkan ekstrak pekat. Ekstrak pekat kita dapatkan lalu kita hitung rendemen. Nah, apa itu rendemen? Rendemen itu adalah persentase hasil ekstrak terhadap berat simplisia awal. Jadi hitungnya gimana? Persen berat rendemen ini ya, jadi berat ekstrak kental per berat simplisia kali 100% gitu. Nah, setelah didapatkan rendemen, kita mau pisahkan. Nah, kan sudah dapat ekstrak kental tadi, kita pisahkan melalui proses namanya fraksinasi. Ya, memisahkan ekstrak antara dilihat dari berdasarkan gradien kepolaran itu untuk memperkaya senyawa target kita. Itu. Setelah divaksinasi nanti terpisah antara mana yang dia non polar, mana yang semipolar, mana yang polar begitu. Target kita misalnya di senyawa polar ya berarti yang kita gunakan adalah senyawa polar. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, dari sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya Bu, saya Reno. Mengapa pemilihan pelarut sangat menentukan hasil ekstraksi senyawa bioaktif? Terima kasih. Terima kasih ya pertanyaannya dari Reno, cukup baik. Jadi kenapa pelarut ini sangat berpengaruh pada hasil ekstraksi? Nah, hasil di senyawa itu dia punya kelarutan atau ya, sifat kelarutan yang berbeda-beda. Dimana kalau pelarutnya tidak sesuai, ya nanti hasil ekstraknya itu juga tidak akan sesuai. Misalnya kita pengen hasil ekstraknya banyak, kalau dia pelarutnya tidak bisa mengcover atau mengambil ekstraknya atau senyawanya, maka nanti didapatkan ekstrak yang sedikit pula, begitu. Oke. Selanjutnya mungkin dari sini sudah bisa dipahami gitu ya. Ya. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan?
Baik, izin bertanya, Bu. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Regina Dea Safira. Untuk pertanyaannya, mengapa rendemen ekstrak yang tinggi belum tentu menunjukkan aktivitas bioaktif yang tinggi? Terima kasih. Oke, terima kasih Vira atas pertanyaannya. Itu tentang rendemen ya. Kenapa kok rendemen di sini dikatakan tinggi tetapi belum tentu aktivitasnya tinggi. Nah, itu bisa berpengaruh mungkin di dalam ekstrak itu masih ada senyawa-senyawa lain yang dia berpengaruh. Mungkin ada pengotornya. Kemudian klorofilnya mungkin ya, kalau kita berhubungan dengan daun biasanya klorofil. Jadi senyawa-senyawa yang dia pengganggu itu bisa terekstrak juga. Begitu ya. Yang penting pada adalah komposisi senyawa aktifnya. Kita targetnya yang mana? Sebenarnya rendemennya besar, tapi hasil yang kita dapatkan kecil. Ternyata senyawanya kecil. Berarti ada banyak pengotornya di situ. Itu ya. Baik, cukup dipahami bisa? Ya. Oke. Oke, dari materi hari ini ya tentang ekstraksi, kita bisa simpulkan bahwa ekstraksi ini tujuannya untuk memindahkan senyawa bioaktif dari matrik bahan ke pelarutnya. Kemudian kita dapat mengambil metode ekstraksi itu berdasarkan prinsip ya atau faktor-faktor ya yang mempengaruhi misalnya dari sifat bahan, kemudian target senyawa, suhu, waktu, dan otomatis keamanan pelarut. Oke. Hari ini kita cukupkan ya teman-teman. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan di atas merupakan wujud nyata dedikasi saya dalam mengampu mata kuliah Batra 1 dengan pendekatan yang interaktif, aplikatif, dan berpusat pada mahasiswa. Harapan terbesar saya adalah ilmu yang disalurkan tidak hanya menjadi teori di ruang kelas, tetapi mampu membentuk pola pikir kritis mahasiswa dalam menilai penggunaan bahan herbal secara rasional, ilmiah, aman, dan aplikatif dalam bidang kesehatan. Semoga deskripsi diri ini dapat memberikan gambaran objektif atas komitmen saya dalam menjalankan amanah Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.